gangguan sedikit pun. Kemudian kendala hambatan yang dialami pada level basic dan level 1 ini adalah kami tidak mendapatkan kendala yang berarti. Tutorial, modul itu sudah lengkap diberikan oleh guru, kemudian motivasi dan gemblengan dari Jenderal Om Zulfikar menjadi trigger atau penyemangat kepada kami dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian dalam kelas advance level 2 memang ada sedikit kendala atau hambatan itu terutama dalam melakukan analisa, di mana kami harus mengumpulkan referensi terkait output peta yang telah dihasilkan, kemudian melakukan analisa dari beberapa aspek, menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk menyelesaikan tugas. Hingga menurut Om Zulfikar itu tidak salah jika level ini disebut sebagai level untuk bagaimana apakah kita sudah siap menjadi jenderal atau belum. Namun alhamdulillah dengan seiring waktu dengan modul atau bimbingan dari yang diberikan oleh Om Zul dan melalui beberapa proses tahapan mulai dari basic, level basic sampai level dual ini kami bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian ini pada level basic ini ada beberapa output peta yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah peta foto udara kantor Bupati Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dari hasil foto udara dengan menggunakan drone dan diolah dengan aplikasi Agisoft dan menghasilkan data ortomosaik dalam sebuah LED peta. Nah, inilah sebenarnya pengalaman yang paling awal bagi kami yang kami tidak mengetahui tentang pemetaan drone ini. Kalau untuk aplikasi ADIS ini kami alhamdulillah sudah familiar, namun untuk aplikasi Agisoft ini dalam melakukan mosaik dari beberapa foto udara itu kami sempat berpikir-pikir bagaimana caranya menyatukan foto-foto yang telah diambil dari drone ini menjadi satu kesatuan. Hingga akhirnya dari modul yang diberikan, kemudian sumber dari video-video YouTube yang telah di-share itu, kami bisa menyelesaikan dan mengumpulkan tugas dengan baik. Kemudian itu gambar 1, kemudian gambar 2, tugas peta kontur. Nah, ini juga peta kontur ini merupakan hasil pengolahan foto udara dengan aplikasi Agisoft yang menghasilkan DEM atau DSM dan diolah lagi menggunakan aplikasi PCI Geomatica untuk menghasilkan DTM dan menggunakan tools Spaces Analysis di ArcGIS untuk mendapatkan kontur interval 1 meter. Nah, ini lagi ilmu yang kami dapatkan itu penggunaan aplikasi PCI Geomatica yang ternyata bisa menghasilkan DTM ini yang kemudian akan menghasilkan kontur yang diolah dalam aplikasi ArcGIS ini. Ini juga merupakan ilmu yang luar biasa yang kami dapatkan, yang kami terima, yang itu yang tidak pernah kami terbayang sebelumnya. Karena awalnya drone yang kami miliki ini hanya kami gunakan hanya untuk kepentingan untuk terbang saja, mengambil foto, mengambil video. Selanjutnya sempat terlintar pada pemikiran kami itu bagaimana untuk pemetaan drone ini. Alhamdulillah dengan sering waktu dengan adanya pelatihan mapping drone ini semuanya menjadi lebih jelas. Kemudian kami mengetahuinya bahwa memang ternyata dari drone ini bisa menghasilkan peta foto udara yang bisa digunakan. Kemudian ini untuk level advance level 1 ada beberapa foto yang harus dikumpulkan yang menjadi tugas itu. Yang pertama adalah sama dengan yang level basic ini adalah peta foto udara. Yang kami ambil ini adalah peta foto udara kompleks perkantoran Citra Land di Kota Kendari, di mana dari hasil foto drone yang diambil menggunakan Phantom DJI Phantom 4 Pro dengan jumlah foto 70, ketinggian overlap 80%, resolusi 10,8 cm per pixel, dan diolah dengan aplikasi Agisoft dan menghasilkan data ortomosaik, jadi prosesnya sama dengan pada level basic. Kemudian gambar 2 juga ini sama, yaitu peta kontur yang itu dihasilkan dari Agisoft berupa DEM, DSM, kemudian diolah lagi di PCI Geomatica yang menghasilkan data DTM, dan kemudian di ArcGIS yaitu menghasilkan kontur interval 1 meter. Kemudian yang ini gambar 3 ini peta tutupan lahan. Jadi peta tutupan lahan ini merupakan hasil interpretasi secara manual berdasarkan visual yang terlihat terhadap peta foto udara
dan menghasilkan 13 kelas tutupan lahan, yaitu bangunan, bundaran, gedung, dan seterusnya. Jadi disinilah juga diuji mungkin skillnya dari kawan-kawan, terutama dalam uji topologinya itu. Kami juga ini baru mengetahui persis tentang bagaimana mendapatkan peta atau SHP itu dengan baik, itu melalui uji topologi ini agar tidak terjadi gap dan overlap dari poligon yang telah disusun itu, yang telah dibuat. Sehingga kemudian menghasilkan peta tutupan lahan ini. Kemudian pada gambar 4 ini adalah peta kelas lereng. Jadi peta ini berasal dari data DTM yang dihasilkan dari ArcGIS dan PC Geomatika dan diolah di ArcGIS menggunakan tools proses analisis, kemudian masuk di slope, kemudian menghasilkan kelerengan, kemudian untuk kelas lerengnya ini untuk menghasilkan kelas lereng, kemudian untuk tool reclassify ini di ArcGIS ini kemudian itu menghasilkan itu berfungsi untuk mengklasifikasikan tutupan lahan sehingga berkelas lereng, datar, landai, dan agak curam. Kemudian pada level advance level 2 ini, alhamdulillah setelah lulus dari level 1 ini, kemudian memang ada sesuatu yang kami dapatkan dengan apa itu peta kawasan terbangun, peta kesesuaian ruang, kemudian yang berikutnya yaitu di mana pada gambar 1 ini adalah peta kawasan terbangun dan tidak terbangun, di mana peta ini mengklasifikasikan ruang yang telah ada aktivitas pembangunan atau belum. Untuk waktunya 2 menit lagi ya Om ya. Siap. Kemudian gambar 2 ini peta indikatif kesesuaian ruang. Peta ini bersumber dari peta tutupan lahan dengan peta kelerengan yang di-overlay untuk mengetahui apakah lokasi tersebut sesuai dan layak untuk diperuntukkan rencana pembangunan. Jadi dalam peta ini menghasilkan rencana pembangunan berupa jalur trekking, wisata mangrove, guna ruang terbuka hijau, dan tanggul sungai. Kemudian yang gambar 3 ini peta indikatif keterlanjuran ruang, di mana peta ini menggambarkan indikasi telah terjadinya pemanfaatan ruang yang menyalahi aturan, yaitu di mana dalam peta ini ada dua site, itu rumah pinggir jalan dan bangunan pinggir jalan. Jadi kami percepat saja. Kemudian pesan kami selama mengikuti pelatihan ini adalah kami harap semoga pelatihan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami harap ada lagi level-level yang berikutnya agar pelatihan ini bisa dilanjutkan ke yang lebih tinggi lagi. Kemudian kesan kami baru mendapatkan pelatihan yang luar biasa dan tegas kepada muridnya Om Zulfikar, sedikit kompromi terhadap muridnya dengan tujuan baik tentunya. Kemudian Om Prof Hikmat yang penuh saran dan nasihat, Om Anton yang ramah, dan Om Bahrun yang kalem tapi low profile. Kemudian harapan kami semoga melalui pelatihan mapping drone ini bisa menjadi wadah untuk saling bersilaturahim, sharing ilmu antar sesama anggota komunitas IMC. Bravo buat IMC. Kemudian komitmen menyebarkan ilmu, jadi ilmu tidaklah sempurna sebelum dia disebarkan dengan ikhlas. Aplikasi mapping drone sangat useful untuk membantu pekerjaan kami dari identifikasi open area, desain tapak, verifikasi rel kebakaran, updating tutupan lahan, dan banyak lagi yang lainnya. Insya Allah kami akan menyebarkan ilmu ini dengan ikhlas dan tanpa pamrih, bagaimana layaknya kami menerima ilmu ini dari guru-guru kami yang telah membagikan ilmunya dengan ikhlas. Terima kasih kepada guru-guru kami. Jazakallahu khairan katsira. Jadi terima kasih, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan pada hari ini. Mungkin kami kembalikan ke moderator. Demikian Om. Baik, terima kasih Om untuk presentasinya. Kemudian kita lanjut untuk presenter berikutnya, yaitu silakan untuk Destri Wahyudin. Apakah sudah hadir? Oh, sepertinya masih belum hadir. Mungkin kita lanjut untuk presenter berikutnya, yaitu Om Ahmad Hidayat. Om Ahmad Hidayat. Ya, hadir. Silakan untuk dipresentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari latihan kelas online ini. Nama Ahmad Hidayat, nomor absen 240 angkatan 7.
langsung saja. Pengalaman saya secara pribadi dalam mengikuti kelas online ini, pada level Advance 1 tantangannya cukup sulit karena ini merupakan hal baru bagi saya sendiri, itu dalam pengenalan peta maupun aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembuatan peta. Dua peta sekaligus dan satu video 3 dimensi, yang mana petanya ada 2 jenis, peta foto udara dan foto kontur. Kemudian pengalaman pada level Advance 1 sangat menantang juga. Kami para peserta harus menyelesaikan 4 peta yang berbeda. Dan pengalaman pada level Advance 3 tantangannya semakin menarik, semakin sulit. Peserta menyelesaikan 3 peta, kemudian menarasikan peta yang telah dibuat. Kendala yang kami terima yaitu secara pribadi saya basic keilmuan saya ya sangat berbeda sekali ya. Saya dari sarjana hukum ya, yang belum tahu menau bagaimana apa itu peta, ArcGIS, dan aplikasi-aplikasi lain. Bahkan drone pun merupakan hal baru bagi saya karena adanya perbedaan basic keilmuan mengenai petaan ini. Oke, langsung ke hasil pelatihan pada basic level ini. Pada basic level ada 2 peta, ada peta foto udara kantor Bupati Manokwari, yang peta foto kontur. Pada basic Advance 1 ada 4 peta, dan pada pada Advance 2 ada 3 peta. Nah, pada basic level terdapat 2 peta, yang mana satu peta foto udara yang di situ kita buat cukup bagi peserta sendiri buatnya cukup lama ya, karena tantangannya juga hal yang baru, harus membuat layout peta yang terdiri ada beberapa keterangan di situ, gedung-gedung, kemudian di peta kontur di situ diolah berdasarkan data DTM ya, dari aplikasi PCA Geomatika untuk menunjukkan bahwa ketinggian suatu dataran di atas permukaan laut. Dan di Advance 2, di Advance 1, peserta tantangannya semakin berat, harus mengolah foto udara sendiri yang diambil di salah satu daerah di Kota Kendari, yaitu di Kompleks Perumahan Citraland. Nah, di dalam hasil peta yang diolah ada tipe 4 peta, 1 peta foto udara, peta kontur, dan 2 peta tambahan baru yaitu kelas lereng dan tutupan lahan. Nah, peta kelas lereng ini itu merupakan suatu peta yang bisa melihat suatu keadaan suatu permukaan tanah, membedakan antara yang datar dan lereng, yang curam dan cukup curam. Dan foto keempat ada foto tutupan lahan, yang mana foto ini kita bisa melihat situ daerah-daerah mana yang telah terbangun, yang telah dibuatkan tutupan lahannya. Ada beberapa klasifikasi ada beberapa klasifikasi tutupan lahan. Kemudian foto peta di Advance 2, tingkat Advance 2 itu juga merupakan sesuatu hal yang baru bagi kami, bagi para peserta sendiri secara pribadi. Di sini ada 3 jenis peta yang menjadi tugas dari peserta, yaitu peta keterlanjuran ruang, kemudian peta PowerPoint-nya di slideshow dulu bisa? Belum di slideshow itu PowerPoint-nya. Ini. Oke, sudah? Oke. Oke, Om, sudah, Om. Oke, Om. Nah, pada Advance 2 ada beberapa tipe peta. Ada 3
yaitu area terbangun dan belum terbangun, kemudian peta keterlanjuran ruang, dan peta indikatif kesesuaian ruang. Nah, pada peta pertama, kita bisa melihat ada daerah-daerah yang telah terbangun dan belum terbangun, ada beberapa gedung-gedung, perumahan, taman yang telah terbangun. Di situ yang kita buatkan digitasinya. Kemudian peta kedua, peta keterlanjuran ruang, di mana di sini kita fokus pada rumah yang berdiri di tengah hutan mangrove. Ya, di situ kita fokus pada satu tempat itu karena itu menurut penulis ya tidak sesuai, harus lebih tepatnya tidak berada di situ secara kaidah. Nah, pada peta ketiga, di sini kami membagi beberapa daerah-daerah yang belum terbangun agar sesuai dengan menurut penulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang bisa diikuti. Salah satunya hutan mangrove, yang mana hutan mangrove sendiri itu bisa berdampak positif bagi masyarakat, salah satunya berdampak secara ekonomi dan berdampak memberikan pendidikan bagi masyarakat. Kalau di situ dijadikan sebagai kawasan hutan mangrove. Nah, yang kedua, adanya sarana olahraga yang berdiri di area perumahan kompleks Citraland. Karena dengan berdirinya sarana olahraga itu, masyarakat bisa melakukan olahraga, mendapat kesehatan yang mereka inginkan. Mereka berdirinya gedung olahraga di situ bisa berdampak juga pada kesehatan masyarakat dan berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mohon maaf, dan yang waktu 2 menit lagi ya Om ya. Ya. Yang ketiga, adanya hutan kota. Diperlukan adanya hutan kota di tengah kota bagi masyarakat itu sangat berdampak bagi masyarakat, dapat mengurangi iklim dan lain sebagainya. Kemudian taman kota untuk menambah estetika kawasan kompleks perumahan. Itu mana lagi? Langsung saja di penutup, pesan peserta dalam mengikuti kelas online ini, semoga kelas ini terus menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa memaksimalkan teknologi drone dalam bidang perpetaan, tidak gaptek maksudnya. Dan kesan selama mengikuti pelatihan di kelas online, peserta pengalaman baru, ilmu baru, serta terbentuknya sikap etik yang baik selama menimba ilmu di kelas online. Harapannya dengan ilmu pengetahuan yang baru didapat, peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dan mampu kepada masyarakat yang tertarik akan informasi perpetaan. Mungkin saya kira itu saja dari Pak Moderator. Kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ahmad Hidayat atas presentasinya. Mungkin kita lanjut untuk presenter berikutnya, yaitu Om Ali Mustafa. Apakah sudah siap, Om? Insyaallah siap. Untuk Om Ahmad Hidayat, mungkin untuk slideshow-nya di-off-kan. Silakan untuk Om Ali Mustafa, waktu dapat dipersilahkan. Belum bisa nih share screen. Belum dikeluarkan ya, Om? Belum keluar, Om. Oke. Sebentar, Pak. Dia kenapa ini?
Bisa Om? Bentar, Pak, masih dicari. Ini bisa muncul? Sudah Om. Kurang tapi pengennya belum. Nah, Oke. akan di slide tuh ya Om ya. Baik. Oke, ini Ya, silakan Om. yang saya hormati para guru, Pak Om Hikmat, Om Anton, Om Zul, dan Om Bahrul, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kenalkan, saya Ali Mustafa, tugas di Balai Besar KSDA Papua Barat di Sorong. Terima kasih sebelumnya Pak Moderator untuk menyampaikan hasil presentasi saya. Sedikit flashback bahwa pertemuan erat dengan bidang saya sebagai pejabat fungsional PEH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dulu awal tahun 2000-an saya memakai peta ini masih pakai manual, Pak. Masih pakai kertas kalkir untuk menggambar peta. Terus 2006 pakai Arvio. Terus 2014 berubah lagi, saya memakai Quantum GIS. Nah, selanjutnya sekarang saya belajar yang baru yaitu ArcGIS dan ilmu pemetaan melalui atau memakai drone. Ini tentunya suatu hal yang tentunya ada kendala dan hambatan karena ini barang baru, jadi saya akan pelajarinya. Yang kedua, hambatan kedua yaitu belum bisa mengoperasikan drone karena ketiadaan perangkat, terus padatnya jadwal selama kegiatan. Secara umum tidak ada hambatan yang berarti dalam pelatihan ini selama kita berpegang teguh atau selama kita memakai, selalu memperhatikan tutorial yang diberikan dan selalu menyimak. Kalau kita rajin menyimak pasti tidak akan kesulitan dalam menerapkan ilmu perpetaan ini. Lanjutnya pada kelas basic level, kegiatan yang dilakukan yaitu antara lain instalasi software. Maksud situ ada foto resizer dan lain sebagainya. Terus output yang diminta dalam kegiatan Halo Om Ali. Waduh. Om Ali. keluar lagi ya? Iya Om. Silakan untuk share screen-nya Om. Siap-siap. Jaringan mungkin ya. Iya Om. Oke, saya lanjut, Om. Untuk kelas basic, itu outputnya yaitu peta foto udara, peta kontur, dan pembuatan film animasi. Dalam tahap basic ini, tahapan pembelajaran yaitu persiapan hardware, software, menyiapkan komputer yang sesuai, minimal RAM 4 GB, terus melayout foto udara menjadi peta. Nah, ini peta foto udara. Lokasi di kantor Bupati Kabupaten Manokwari.
langkah-langkah yaitu dari peta foto udara tersebut kita resize terlebih dahulu sesuai kebutuhan RAM laptop kita. Jika RAM kita 4 GB, kita resize sampai 25%. Kalau 8 GB, kita resize sebesar 50%, dan di atas 16 GB tidak perlu resize. Terus diolah di Agisoft untuk mendapatkan ortomosaiknya, dan kemudian di layout peta. Dalam peta ini ada 3 pokok yang perlu disampaikan di peta, yaitu pertama poin untuk mengetahui titik koordinat, line untuk mengetahui panjang, dan poligon untuk mengetahui luas suatu tempat. Nah, selanjutnya peta kontur. Peta kontur adalah garis khayal yang digunakan pada peta dan wakili titik ketinggian yang sama pada permukaan bumi. Langkah-langkahnya yaitu dari data surface, dari Agisoft, diekspor ke data terrain atau DTM, kemudian di Geomatika diubah dari DTM ke data DEM. Nah, selanjutnya di data di ArcGIS kita ubah DEM tersebut menjadi SHP. Kemudian jadilah dia peta kontur. Namun jika pengolahan di Geomatika tidak sempurna, ini akan mengakibatkan data DEM yang tidak sempurna pula. Contohnya, jika kontur ini kalau tidak dibuat secara sempurna di Geomatika, akan pohon-pohon juga akan, atau bangunan akan jadi terkontur juga, tidak sempurna. Nah, berdasarkan data ini, kantor Bupati Kabupaten Manokwari ini terletak di lereng pegunungan. Kelas 2 Advance level 1. Waktu 3 menit lagi ya, Om ya. Oh, siap. Untuk kelas 2 Advance level 1 ini masih outputnya foto udara, peta kontur, peta tutupan lahan, dan peta kelas lereng. Untuk foto udara dan kontur ini tetap sama yang level yang basic. Untuk tutupan lahan kita memerlukan ketelitian dalam mendikit poligon. Di dalam poligon ini tidak boleh ada tampalan maupun gap. Selanjutnya ke peta tutupan lahan dan peta kelas lereng. Lereng merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal, dinyatakan dalam persen atau derajat. Klasifikasi kelas lereng kami bagi menjadi 5 kelas, yaitu datar, landai, agak curam, dan sangat curam. Berdasarkan data ini, lokasi ini di kantoran Citalen, menurut kelas lereng termasuk kelas sebesar 97% landai. Kelas 3 Advance level 2, yaitu output dari kegiatan ini yaitu peta indikatif terbangun dan tidak terbangun, peta indikatif keterlanjuran ruang, peta indikatif kesesuaian ruang, membuat narasi, membuat slide, membuat video 3 dimensi, dan kompilasi SHP. Peta indikatif terbangun dan tidak terbangun. Setiap kelas tutupan lahan yang telah ada, terbangun artinya yaitu tutupan lahan yang telah ada, campur tangan manusia, kita anggap sebagai kelas terbangun. Dari data tersebut, area belum terbangun sebesar 56%,
yang memiliki luasan berimbang, cukup berimbang dengan area terbangun, yaitu sebesar 43%. Peta indikatif keterlanjuran ruang. Di sini ada area yang terindikasi area keterlanjuran ruang, yaitu dalam bentuk area lokasi industri rakyat. Mohon maaf Om, untuk waktu sudah habis, silakan ditutup Om. Hutan mangrove, oke. Untuk keseluruhan ruang. Terus penutup, pesan ini, saya pesan memberi dan menerima ilmu dengan ikhlas merupakan kunci sukses dalam pelatihan ini. Kesan merupakan pencapaian kediklatan yang luar biasa, tanpa biaya, simple, ramping, namun di tangan orang yang kreatif dan cerdas. Ilmu ini dapat menggerakkan orang peserta di 361 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Nah, terakhir, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Harapan saya, jangan pernah berhenti untuk mencerdaskan anak bangsa dan terus semangat. Terakhir, saya untuk komitmen ini, rencana awal bulan depan saya bersama alumni IMC di Sorong dengan seizin pimpinan berencana untuk turut mengamalkan ilmu pemetaan ini kepada pejabat fungsional PEH di Balai Besar KSDA Papua Barat, yaitu sebanyak 14 personil. Untuk itu mohon dukungan dari para guru. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Ali untuk presentasinya. Sekarang kita lanjut untuk presenter berikutnya, yaitu Om Franciscus Tangkelangi. Untuk Om Ali, silakan dimatikan share screen-nya. Om Franciscus Tangkelangi, apakah sudah siap? Ya, siap Om. Oke, silakan untuk share screen-nya dan dimulai untuk presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Om. Izin share screen ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Franciscus Tangkelangi, nomor absen 74 angkatan 7. Saat ini saya berdomisili di Kota Palopo. Kemudian untuk background pendidikan saya itu teknik pertambangan. Baik, langsung saja masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengalaman selama proses pembelajaran. Pengalaman yang pertama, bertambahnya wawasan terkait pemetaan menggunakan drone. Jadi ini merupakan hal baru bagi saya bahwa drone juga dapat digunakan dalam pemetaan. Sebelumnya saya hanya tahu bahwa drone ini hanya bisa dimanfaatkan untuk pengambilan foto dan video. Ternyata manfaat dari drone ini juga dapat dilakukan untuk pembuatan pemetaan. Yang kedua, banyak mendapat nasihat-nasihat dan motivasi dari pengurus kelas dan juga teman-teman. Jadi bukan hanya ilmu yang saya dapatkan pada pelatihan ini, banyak nasihat-nasihat yang diberikan dari pengurus kelas, baik itu Om Hikmat, Om Sul, dan Om Bahrun, Om Anton. Nasihat itu sangat berharga bagi saya. Yang ketiga, mendapat banyak kenalan baru dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya untuk kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran ini, yang pertama pembuatan video 3D animasi. Jadi ini juga hal baru bagi saya untuk pembuatan video 3D ini. Dalam kelas basic kita dituntut untuk membuat pembuatan video 3D ini, dan sebelumnya saya belum pernah membuat video 3D atau editing video. Solusinya itu melihat tutorial yang ada di YouTube. Kemudian waktu
Waktu juga ini menjadi kendala saat selama proses pembelajaran ini. Solusinya yaitu mengatur waktu dengan baik. Masuk pada hasil pelatihan, pada basic level ini kita ditugaskan untuk membuat 2 peta. Peta yang pertama itu yaitu peta foto udara. Pada peta foto udara ini, lokasi pengambilan foto udaranya itu dilakukan pada kantor Bupati Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Untuk proses pengolahannya sendiri, yang pertama foto udaranya diambil menggunakan drone dengan software Pix4D. Kemudian dari hasil foto udara tersebut kita resize dengan software Feston Photo Resizer dengan resize sebesar 25%, dan selanjutnya kita olah pada Agisoft Metasafe. Pada pengolahan Agisoft Metasafe ini kita melakukan build aling foto sampai dengan pada build ortho mozaik. Selanjutnya diolah lagi dan di layout pada ArcGIS. Untuk peta foto udara yang sendiri, dari peta ini kita dapat mengetahui informasi sebagai berikut, yaitu koordinat suatu titik, kemudian luasan bangunan pada wilayah kantor Bupati Manokwari ini, dan juga luas keseluruhan daripada wilayah atau batas-batas pada kantor Bupati Kabupaten Manokwari. Selanjutnya peta kedua yaitu peta kontur. Pada peta kontur ini, informasi yang bisa disajikan dari peta ini yaitu nilai dari kontur yang ada pada peta ini, nilai kontur atau titik ketinggiannya. Untuk proses pembuatannya sendiri itu dilakukan menggunakan software Agisoft Metasafe, yang dimana pada software ini kita melakukan ekspor data DEM ke DSM. Selanjutnya masuk pada software Geomatika. Pada software Geomatika, data DSM tadi diinput dalam aplikasi Percaya Geomatika, kemudian diekspor ke data DTM. Hasil dari DTM ini kemudian diolah lagi di ArcGIS sehingga menghasilkan peta kontur ini. Selanjutnya masuk pada kelas Advanced Level 1. Jadi pada Advanced Level 1 ini kita ditugaskan untuk membuat 4 peta. Peta pertama adalah peta foto udara dan peta kontur. Pada prinsipnya proses pembuatan dan jenis informasi yang disajikan itu sama dengan pada level basic. Kemudian sebelumnya pada proses pengambilan data ini itu dilakukan sesuai dengan zona tempat tinggal kita. Kebetulan saya tidak memiliki drone, jadi saya meminta data dari Om Erik Rustandi. Terima kasih Om Erik. Selanjutnya pada peta tutupan lahan, peta ketiga, peta tutupan lahan. Peta ini diambil pada lokasi perkantoran Citralin Kendari. Pada peta ini diambil menggunakan drone DJI Phantom 4 Pro. Tanggal pengambilan 17 Mei 2020, ketinggian 100 meter, jumlah foto 172 foto, kemudian overlap 80% dan resolusi GSD sebesar 10,8 cm per pix. Peta tutupan lahan ini adalah peta pengelompokan atau segmentasi terhadap kenampakan yang homogen. Pada peta ini dapat dilihat informasi luasan tiap segmennya. Misalnya pada areal parkir itu luasan daripada areal parkir yang ada di kawasan ini tuh sebesar 0,38 hektar. Selanjutnya pada peta keempat pada Advance 1 yaitu peta kelas lereng. Pada peta kelas lereng ini berfungsi yang pertama itu mengetahui kelas kemiringan lahan. Pada kelas lereng ini dibagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama untuk kelas 0 sampai 8% itu
datar, kemudian 8-15% itu landai, 15-25% agak curam, kemudian 25-45% curam, dan lebih dari 45% sangat curam. Kemudian fungsi yang kedua adalah bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian ketiga, menganalisa risiko yang terjadi, menganalisa risiko terjadinya bencana. Selanjutnya pada advance level 2. Pada advance level 2 ini kita ditugaskan untuk membuat 3 peta. Peta yang pertama adalah peta identifikasi areal. Peta ini dibuat berdasarkan dari hasil peta tutupan lahan. Dari hasil peta tutupan lahan tadi kita dapat mengklasifikasi areal mana saja yang terbangun dan belum terbangun. Kemudian info yang dapat disajikan atau dapat dilihat dari peta ini yaitu luas daripada areal terbangun dan belum terbangun. Pada kawasan Citraland Kendari, luas dari areal yang belum terbangun itu ya sebesar 8,87 hektar dan yang terbangun sebesar 8,67. Lagi Om ya. Ya, siap Om. Selanjutnya peta kedua itu peta keterlanjuran ruang. Peta keterlanjuran ruang adalah peta areal yang terbangun yang sesuai dengan aturan atau yang tidak sesuai dengan aturan. Pada peta ini ada bagian yang tidak sesuai menurut saya karena dapat mengganggu daripada pertumbuhan ekosistem mangrove ke depannya. Sehingga saya mengatakan atau mengklasifikasikan daerah ini sebagai daerah yang tidak sesuai terhadap pembangunan. Kemudian berdasarkan SNI nomor 3 tahun 2004 terkait kesesuaian kemiringan lereng, dari hasil uji atau analisa pada daerah kawasan Citraland Kendari ini dinyatakan sesuai terkait kesesuaian kemiringan lereng. Selanjutnya peta kesesuaian ruang. Peta kesesuaian ruang adalah peta perencanaan tata ruang. Tentunya peta ini adalah peta perencanaan yang berlandaskan pada aturan-aturan dan pemikiran akal sehat kita sebagai manusia. Pada peta ini ada beberapa rencana pembangunan yang saya lakukan. Yang pertama tadi ini yang berwarna merah ini dipindahkan atau dibebaskan lahannya karena pada wilayah ini menurut saya dapat mengganggu pertumbuhan daripada ekosistem mangrove yang ada di sekitar kawasan ini. Kemudian ada beberapa lagi rencana yang saya lakukan. Selanjutnya penutup, untuk pesan kepada saya mungkin pribadi dan juga teman-teman yang lain, jangan pernah berhenti belajar, tetap rendah hati dan jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian kesannya selama mengikuti pelatihan ini banyak hal yang bisa saya dapatkan, bukan hanya ilmu melainkan juga nilai kehidupan yang ditanamkan oleh Prof. Hikmat, Om Zulfikar, Om Bahrun, dan Om Anton. Dan terakhir harapannya semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan kedepannya Indonesia Mapping Community semakin berkembang dan makin banyak melahirkan alumni-alumni yang dapat berguna bagi sesama. Demikian Om, terima kasih. Baik, terima kasih Om atas presentasinya. Untuk presenter berikutnya, Om Ahmad Mungalim, apakah sudah hadir? Om Ahmad Mungalim? Masih belum hadir rupanya. Kemudian dilanjut untuk berikutnya yaitu Om Fahmi Fatur Rahman. Apakah sudah siap Om? Hadir Om. Siap Om, siap. Silakan untuk dipresentasikan. Waktu dan tempat saya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fatur Rahman, asal Makassar. Background pendidikan saya mahasiswa Kehutanan Universitas Hasanuddin, angkatan 2017. Ya, langsung saja saya memaparkan presentasi saya. Langsung pengalaman yang saya dapatkan pada basic level, yaitu pertama kali belajar terkait data foto udara menggunakan drone dan pembuatan peta
dan pembuatan peta kontur. Pertama kali membuat peta tersebut menggunakan data ataupun foto dari drone. Pengalaman yang saya dapatkan pada Advance 1 yaitu menambah pengetahuan baru dalam pembuatan peta kelas lereng dengan mengolah data hasil foto udara dari drone khusus dalam penggunaan aplikasi PCI Geomatika. Dan pengalaman Advance 2 itu melatih kemandirian dalam mengerjakan tugas sebab dalam level ini semua tugas menggunakan analisis dalam memahami informasi atau data yang dimiliki masing-masing peserta. Hambatan yang saya alami yaitu pada basic pertama mengatur manajemen waktu dalam pengerjaan tugas, karena kebetulan pada basic pertama saya masih dalam proses kuliah. Lalu hambatan pada Advance 1 yaitu setelah mengikuti basic 1 saya sudah mulai dapat mengatur manajemen waktu dengan baik. Advance 2 pertama kalinya membuat peta perencanaan di wilayah kota. Hal ini mengharuskan saya banyak belajar dan beradaptasi, tapi hal tersebut juga menjadi pengalaman baru yang saya dapatkan. Langsung saja ke basic level. Di basic level kita membuat peta foto udara dan peta kontur. Peta foto udara merupakan peta foto udara kawasan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Manokwari Provinsi Papua Barat yang berisikan informasi tentang titik batas areal lingkungan kantor DPRD Kabupaten Manokwari, garis menunjukkan batas areal lingkungan kantor DPRD dan luasan bangunan yang berada pada areal lingkungan kantor DPRD. Pada peta kontur kantor DPRD Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berisikan garis kontur dengan interval 1 meter. Langsung ke Advance 1. Kita diberi tugas baru yaitu peta tutupan lahan. Peta yang ditampilkan merupakan peta tutupan lahan yang berada pada kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami, Kota Makassar. Informasi dari peta ini yaitu di dalamnya terdiri dari bangunan seluas 0,81 hektar, beton 1,30 hektar, jalan beton 0,04 hektar, jalan raya 0,42 hektar, lahan kosong 0,15 hektar, rumput 0,66 hektar, dan vegetasi seluas 2,10 hektar. Selanjutnya peta kelas lereng. Peta kelas lereng ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa kemiringan lereng pada suatu area lokasi. Adapun informasi peta kelas lereng pada areal Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar dan sekitarnya itu datar seluas 16,77% hektar, landai seluas 1,91 hektar, agak curam seluas 1,21 hektar, curam 0,76 hektar, dan sangat curam 0,16 hektar. Lanjut ke Advance 2. Kita disuruh membuat peta areal terbangun dan tidak terbangun. Peta ini merupakan gambaran areal terbangun dan tidak terbangun pada kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami, Kota Makassar. Luasan areal terbangun dapat dilihat di tabel di bawah, yaitu terbangun seluas 2,78 hektar dan tidak terbangun seluas 2,74 hektar. Selanjutnya peta indikatif keterlanjuran ruang, yaitu peta ini merupakan gambaran areal yang sesuai dan tidak sesuai pada kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami. Luasan areal yang sesuai dan tidak sesuai dapat dilihat di bawah. Isinya itu sesuai, semua sesuai 100%, karena bangunan berdiri di areal yang datar. Lanjut, peta indikatif kesesuaian ruang. Peta ini merupakan gambaran rencana penggunaan ruang pada kawasan Masjid Al-Markas Al-Islami. Luasan rencana dapat dilihat di bawah. Pada tanda yang berwarna merah, saya membuat rencana pembuatan lahan parkir. Warna kuning, rencana pemeliharaan bangunan seluas 1 hektar. Dan rencana pemeliharaan jalan seluas 0,49 hektar. Pada warna biru, rencana pemeliharaan lahan parkir seluas 1,21 hektar. Dan pada warna hijau, rencana ruang terbuka hijau seluas 2,29 hektar. Pesan dan kesan.
Pada pelatihan ini, pesan yang saya dapat untuk diri saya sendiri dan teman-teman yaitu jangan menyerah dan terus semangat membagikan ilmu-ilmu yang beredukasi. Kesan pembelajaran yang sangat mahal dan beredukasi yang diberikan oleh para guru dengan ikhlas dan tulus. Harapan untuk IMC itu semoga pembelajaran yang sangat edukatif ini terus berjalan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Fahmi, terima kasih atas presentasinya. Kemudian dilanjut untuk presenter berikutnya, Om Edi Wahyudi, apakah sudah hadir, Om? Om Edi? Rupanya sebelum hadir, kita lanjut untuk presenter berikutnya, yaitu Om Destri Wahyudin. Apakah sudah hadir, Om? Ya, hadir Om. Baik, silakan dipresentasikan untuk waktu 10 menit. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih, Om. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Destri Wahyudin, Angkatan 8, asal daerah Kabupaten Sinjai. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selama mengikuti pelatihan, pengalaman yang saya dapatkan itu berupa ilmu yang baru. Ilmu yang baru itu berupa penggunaan aplikasi yang baru, kemudian pemetaan, pembuatan peta menggunakan sumber foto udara yang diambil menggunakan aplikasi drone, kemudian pengalaman baru yang didapat menggunakan aplikasi baru, pengolahan data yang baru, kemudian banyak motivasi-motivasi yang didapat di dalam pelatihan ini, motivasi dari guru-guru, motivasi dari teman-teman. Kemudian ada pengalaman baru. Selanjutnya, kendala atau hambatan yang saya hadapi selama proses pelatihan. Di kelas basic level, mungkin ada software baru yang saya gunakan, itu merupakan suatu kendala. Kemudian di advance level 2, ada kendala yaitu proses pengambilan foto udara. Ya, saya sendiri tidak memiliki drone, sehingga hambatannya itu pada proses pengolahan foto udara harus menunggu hasil foto udara dari teman-teman yang memiliki zona yang sama atau zona terdekat. Untuk basic level dan advance level 1 itu, untuk mengatasinya itu cukup menonton tutorial yang ada di YouTube. Mungkin ini akan memberikan solusi bisa menghadapi basic level dan advance level 1. Kemudian dilanjutkan di advance level 2. Kendala itu penentuan kebijakan di peta arahan lahan. Mungkin itu adalah suatu kendala karena kita sebagai seorang pemetaan menentukan kebijakan yang akan diambil terhadap arahan pemanfaatan lahan. Cara mengatasinya itu membaca regulasi yang berhubungan dengan daerah yang dipetakan. Selanjutnya hasil pelatihan. Hasil pelatihan pertama itu di kelas basic level. Ada beberapa peta yang dibuat. Yang pertama itu peta foto udara. Peta foto udara merupakan peta yang merepresentasikan kondisi lapangan yang tampak dari atas. Di peta foto udara ini, sumber foto diambil dari foto udara drone, yang kemudian diolah dan menampilkan informasi-informasi berupa kenampakan bangunan, toponomi, dan batas area yang didigit di aplikasi ArcGIS. Selanjutnya, peta kontur. Peta kontur merupakan peta yang berilustrasi garis yang menghubungkan ketinggian yang sama di atas permukaan bumi. Di peta kontur ini menggambarkan, di peta kontur ini hasil data konturnya merupakan hasil dari data DEM yang diolah di aplikasi Geomatika untuk menghasilkan data terrain model yang kemudian diubah di ArcGIS untuk menghasilkan garis kontur. Di peta kontur ini juga menampilkan garis kontur dan peta foto udara. Lanjut di hasil pelatihan dari kelas advance level 1. Di kelas advance level 1 ada beberapa peta yang dibuat yang merupakan hasil foto udara dari
teman-teman. Saya sendiri berada di lokasi di zona 51S. Sementara tidak ada data zona 51S, sehingga saya mengambil zona terdekat yaitu zona 50S atau area Masjid Al-Markas. Foto udara merupakan foto yang mempresentasikan kondisi lapangan yang tampak dari atas. Mungkin untuk peta foto udara dan peta kontur yang ditampilkan itu sama dengan yang ditampilkan pada pembuatan peta di kelas basic level. Selanjutnya, kami disuruh membuat peta yang baru, yaitu berupa informasi tutupan lahan, di mana merepresentasikan kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Analisis tutupan lahan merupakan tahapan awal untuk memahami keruangan suatu area atau objek. Jadi sudah berlaku di sini yang namanya kecerdasan spasial untuk menganalisis permukaan bumi, menentukan area tutupan lahannya. Selanjutnya ada peta kelas, merupakan peta yang menginformasikan kelerengan suatu daerah atau wilayah, di mana pada daerah atau wilayah tersebut memiliki kelerengan atau kelerengan datar hingga sangat curam. Jadi di Masjid Al-Markas sendiri, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat 2 tingkatan kelerengan, yaitu datar dan landai. Selanjutnya, di peta selanjutnya itu peta areal untuk hasil pelatihan di kelas Advance Level 2. Di kelas Advance Level 2 ini merupakan analisa lanjutan dari kelas Advance Level 1, di mana peta-peta yang dihasilkan merupakan peta-peta yang baru dari sebelumnya. Ada peta areal terbangun dan tidak terbangun, yang menampilkan areal yang telah terbangun dan yang belum terbangun. Peta ini merupakan konversi dari peta penggunaan lahan, di mana peta yang sudah terpengaruhi oleh manusia merupakan areal terbangun, dan peta dan area yang belum dipengaruhi merupakan area belum terbangun. Selanjutnya ada peta indikatif keterlanjutan ruang yang menampilkan informasi mengenai wilayah terbangun yang telah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan pemanfaatan lahan untuk kebijakan pembangunan. Jadi berdasarkan hasil analisa yang saya lakukan, ada lokasi yang tidak sesuai, di mana pada bagian utara terdapat bangunan yang tidak sesuai. Ini berdasarkan aturan dari Peraturan Menteri Perumahan Umum PUPR nomor 28 tahun 2015 mengenai batas garis sempadan sungai, di mana batas garis sempadan sungai itu untuk sungai yang memiliki tanggul batasnya adalah 3 meter. Ini kemudian mengenai bangunan setelah di buffer batas sempadan sungai mengenai bangunan yang terdapat di sebelah utara peta, sehingga di indikatif merupakan daerah yang tidak sesuai. Kemudian di bagian timur terdapat lahan atau beton yang tidak dimanfaatkan, sehingga saya beranggapan bahwa daerah tersebut tidak sesuai dan harus dimanfaatkan dan perlu dilakukan perencanaan ke depannya. Selanjutnya, ada peta indikatif kesesuaian ruang. Peta indikatif kesesuaian ruang ini merupakan peta yang dianalisis dari peta penggunaan lahan, peta terbangun dan belum terbangun, dan peta kemiringan lereng. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, untuk wilayah utara atau area yang tidak sesuai dan beberapa vegetasi yang ada di bagian tersebut, area tersebut direncanakan untuk pembangunan gedung pesantren yang dimana terhindar dari batas garis sempadan sungai. Kemudian ada penambahan penambahan batas sempadan sungai, sehingga area masjid yang masuk di wilayah sempadan sungai tersebut dipindahkan. Selanjutnya, untuk waktu 2 menit lagi Om ya. Ya, selanjutnya di wilayah timur yang merupakan wilayah yang tidak sesuai, ada perencanaan penghijauan. Dapat dilihat bahwa peta indikatif kesesuaian ruang merupakan peta yang mempermudah dalam penataan ruang suatu wilayah.
Untuk penutup, pesan saya agar semua teman-teman IMC yang telah lulus dan yang akan lulus dari pelatihan ini tetap semangat mencari ilmu dan tidak berhenti sampai di sini saja. Kesannya terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi pelatihan ini. Pelatihan yang sangat luar biasa, ilmu dan wawasan yang sangat luar biasa, yang ditransfer dengan landasan keikhlasan berbagi. Mudah-mudahan tambahan wawasan dalam waktu yang relatif singkat ini dapat menjadi tambahan bekal bagi kami. Hal yang positif yang telah diberikan oleh guru bisa menjadi contoh bagi kami untuk terus menyebarkan kebaikan. Setelah lulus dari pelatihan IMC, dengan ini saya berkomitmen untuk menyebarkan apa yang telah saya dapatkan selama pelatihan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada guru, Om Hikmat, Om Bahrun, Om Antom, Om Sulfikar atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Destri Wahyudin yang telah memaparkan presentasinya. Untuk berikutnya, untuk Om Ahmad Mungalim. Om Ahmad Mungalim masih belum hadir. Untuk Om Edi Wahyudi, apakah sudah hadir? Baik, untuk hari ini yang belum hadir ada 2 orang, Om Edi Wahyudi dan Om Ahmad Mungalim. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan akan dimulai. Silahkan bagi yang akan bertanya kepada para presenter, silahkan dipaparkan. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Om Bahrun, Om Zul, Prof. Hikmat. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk para guru, apakah ada tanggapan dari presentasi yang telah terlaksanakan ini? Om Bahrun, Om Zul, Prof. Hikmat, atau Om Anton? Apakah ada yang ingin disampaikan? Apakah bisa dicukupkan untuk presentasi hari ini? Suara moderator kok nggak kedengaran ya? Suaranya terlalu kecil. Apakah ada yang ditanyakan, Om? Atau disampaikan? Nggak kedengaran suaranya. Tes, Om. Apakah sudah terdengar, Om? Halo, tes. Kalau kami kedengaran suara host. Tes, Om. Apakah sudah kedengaran, Om? Yo, kedengaran, Om. Baik, Om Zul, apakah ada yang ingin disampaikan, Om Zul?
Oke, untuk semua yang sudah presentasi tadi, suara saya bisa didengar? Bisa Om. Untuk semua yang presentasi tadi, Bisa. pemanfaatan praktis yang bisa mendukung pekerjaan sehari-hari di instansi atau di tempat kerja masing-masing apa kalau boleh tahu dengan diklat ini? Baik Om, silakan untuk dijawab mulai dari Om Erik Rustandi. Silakan Om. Silakan dijawab. Ya, siap. Ya, jadi kalau ditanyakan terkait masalah pemanfaatan praktis yang bisa diterapkan dalam lingkungan kerja, jadi kami sudah merasakan ini terkait adanya pelatihan ini, terutama di bidang pekerjaan kami yang terkait masalah konservasi ini, Om. Jadi ada beberapa bidang yang sangat berkaitan atau berhubungan dengan penerapan untuk aplikasi mapping drone ini yang sudah kami gunakan selama Suaranya tidak ada, Mas. Halo? Suaranya hilang-hilang. Halo. Silakan. Ya. Ya, jadi pengaplikasian untuk ini sudah digunakan dalam beberapa pekerjaan kami, Om. Misalnya saja terkait masalah identifikasi open area. Jadi kami mendapatkan tugas dari kementerian ini untuk mengidentifikasi open area yang ada di kawasan konservasi. Jadi beberapa hari ini teman-teman sudah menerbangkan drone ini melalui dengan menggunakan DJI Phantom Pro 4 ini dan menghasilkan sudah beberapa output ini dengan berupa peta beberapa lokasi open area itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga masih menginisiasi untuk menggunakan drone ini dalam beberapa pengaplikasian bidang kerjaan kami, misalnya untuk penyusunan desain tapak ini mungkin tidak beberapa lama lagi kami akan menerbangkan drone ini, kemudian mengolahnya dengan aplikasi yang telah diajarkan kepada kami, kemudian untuk verifikasi areal kebakaran juga, Om. Termasuk juga untuk pengaplikasiannya di bidang untuk tutupan lahan ini di kawasan konservasi ini, insya Allah kami akan menggunakannya dalam waktu tidak terlalu lama ini, karena updating data ini memang sangat dibutuhkan oleh kami, terutama dalam mengetahui bagaimana tipologi dari kawasan tersebut. Terutama dalam tutupan lahan ini kami ingin mengetahui kira-kira series penutupan lahan dari tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi yang real time pada saat ini. Apalagi kita ketahui bahwa untuk mengetahui kondisi real time kawasan ini dari citra itu sudah agak susah. Apalagi citra di Google Earth itu kan biasanya itu waktunya sudah agak lama. Kemudian kalau ingin membeli citra baru juga lumayan mahal juga. Makanya salah satu solusi yang bisa digunakan Suaranya itu adalah hilang-hilang, putus-putus. Bagaimana, Om? Halo? Kedengaran? Dari kami jelas. Yang moderator aktif dong. Yang moderator aktif dong. Bilang kalau suaranya hilang, jangan diam. Ini di sini jelas Om. Jelas Om Zul, mungkin jaringan di Manokwari kurang bagus kah? Halo? Halo, untuk di sini jelas Om. Kalau suaranya moderatornya kedengaran. aktif, hostnya aktif. Kalau suaranya hilang, ngomong, jangan diam. Tapi di sini sudah lancar Om. Halo Om. Suara jelas Om Zul, kemungkinan jaringan di Manokwari lagi down mungkin. Halo Om Zul. Om Zul kedengaran jelas. Apakah kedengaran jelas Om Zul? Suaranya jelas, cuma kadang ada kata-katanya yang putus gitu. Oh, mungkin pelan-pelan ya Om Erik Rustandi. Silakan Om. Ya, halo? Halo Om Zul.
Silakan dengar, lanjut. Ya, jadi mungkin sudah beberapa tadi yang sudah kami sampaikan ini untuk pengaplikasian ini, jadi bisa digunakan. Yang sudah kami gunakan itu sampai pada saat ini itu adalah untuk updating untuk OpenAI Om. Kami sudah gunakan dan menerbangkan drone ini. Bahkan beberapa hari yang lalu itu drone kami jatuh itu Om, hilang. Entah karena kondisi, ya? Jatuhnya kenapa? Menurut informasi teman di lapangan itu, ketika menerbangkan drone ini, menggunakan untuk pemetaan dengan Pix4D ini, tiba-tiba dia langsung, menurut informasi katanya disambar elang katanya Om. Nah, sambar elang, kemudian dia jatuh. Jadi di remote controlnya itu sempat terekam itu detik-detik jatuhnya drone itu di atas pohon. Sempat dicari sama teman-teman itu hari, sampai mereka cari itu sampai mereka berjalan 1 kilometer itu mereka tidak dapat. Nanti pada keesokan harinya alhamdulillah ada petani yang berkebun di situ tempat jatuh drone itu, kemudian yang mengantarkan drone itu kepada kami alhamdulillah. Kondisinya drone pada saat itu ketika dikembalikan itu paling-palingnya yang patah. Namun kemudian dengan semangat drone itu ternyata masih bisa berfungsi, masih bisa terbang lagi. Kami kemudian melanjutkan kegiatan untuk pengambilan foto itu. Jadi itu mungkin salah satu risiko mungkin yang kita harus siap untuk dapatkan. Kemudian kendalanya juga ketika teman itu untuk mencari drone itu belum mengetahui posisi terakhir dari drone itu ketika jatuh itu bagaimana cara mencari di lapangan. Nah, itu yang belum mereka ketahui. Sehingga mungkin agak kesulitan, agak susah mereka dapatkan gitu ya. ketika kemarin. Mungkin seperti itu Om, yang kalau dari saya. Yang lainnya, silakan. Mungkin silakan untuk Om Destri Wahyudin. Om Destri. Halo Om Destri Wahyudin. Ya Om. Silakan dijawab untuk pertanyaan Om Jul. Ya, pemanfaatan drone sendiri untuk saya Om. Belum pernah melakukan pemanfaatan drone secara langsung. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah di bidang kerja atau di kehidupan sekarang ini manfaatnya apa yang bisa digunakan? Ya, siap Om. Ya, dengan basic pendidikan sekarang saya Om, pendidikan sebagai di bidang pemetaan juga salah satu jurusan geografi. Tapi saya belum pernah menerbangkan drone untuk pemanfaatannya sendiri. Untuk kehidupan sehari-hari itu di bidang pendidikan saya itu pemanfaatan foto udara itu bisa digunakan untuk penelitian Om. Jadi dengan hasil foto-foto udara itu bisa menjadi identifikasi, contohnya di wilayah pesisir. Dengan drone itu kita bisa memetakan wilayah-wilayah yang ada di pesisir, contohnya wilayah mangrove. Dengan menggunakan informasi drone itu, hasil foto udara itu yang didapatkan memiliki resolusi yang lebih tinggi Om, sehingga hasil analisis dari pengambilan foto udara menggunakan drone itu akan memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan menggunakan citra satelit yang biasa di-download. Mungkin begitu salah satu contoh Om, pemanfaatan drone yang biasa dilakukan teman-teman di kampus kami untuk melakukan penelitian. Halo Om Jul, apakah suara terdengar jelas Om Jul? Dengar, lanjut. Orang berikutnya. Oke, untuk berikutnya Om Ahmad Hidayat. Silakan Om Ahmad Hidayat. Iya, terima kasih. Kalau saya sendiri di bidang pekerjaan kami, kebetulan di bidang pekerjaan kami ada bagian bidang pengaduan lingkungan hidup. Tentunya ini sangat membantu pekerjaan kami dalam hal verifikasi lapangan dari pengaduan masyarakat mengenai izin lingkungan tersus. Ya, ini sangat membantu untuk terciptanya penegakan hukum di bidang lingkungan. Karena kemarin-kemarin ketika verifikasi lapangan, ketika aduan masyarakat mengenai tersus timbunan itu sangat sulit ya untuk melihat data bukti lapangan yang akurat, yang detail.
Tapi semoga dengan adanya ilmu ini bisa sangat membantu, ya, kami bisa mengetahui data lapangan terbaru terkini seakurat mungkin dengan adanya drone ini, ilmu ini, pemetaan ini. Jadi sangat membantu di bidang pekerjaan kami. Karena banyak contoh-contoh kasus pengaduan tentang penimbunan tersus di daerah-daerah tertentu di laut. Itu dengan adanya drone ini bisa melihat keadaan terkini dari lapangannya teradu. Gitu. Mungkin itu saja. Baik, Om Jul, apakah terdengar jelas Om Jul? Om Ali Mustafa itu saya penasaran dari BKSDA, belum bersuara itu. Silakan untuk Om Ali Mustafa. Ini kawan saya ini diam-diam aja. Oh, baik Om Zul, terima kasih. Kalau di bidang kami di Balai Besar KSDA Papua Barat, tentunya akan sangat berguna sekali penggunaan drone ini untuk, terutama ya salah satunya untuk mengukur areal bekas area terbuka. Bisa jadi area terbuka itu karena perambahan, bisa karena longsor, bisa jadi karena bekas kebakaran. Nah, sebelum ada drone, kita mengukur luasan itu memakai GPS, Pak Zul, Om Zul. Kita mencoba melingkari area terbuka itu pakai GPS. Jadi kalau kita ketemu jurang atau sungai, kita nggak bisa melanjutkan survei itu, ya itu kelemahan GPS. Nanti kita kira-kira lagi kalau di peta. Nah, kalau pakai drone, kita tinggal terbangkan, kita dikit, nanti kita ketahuan sudah langsung dapat luasan yang didapat. Itu yang contoh mudahnya aja. Nah, Om Ali, saya panggil Om aja ya. Siap. Masih ingat tidak kapan kita terakhir ketemu? Siap Om Zul, di kantor BPKH Manokwari. Nah, gini Om Ali, ini saya cerita saja. Tahun kemarin itu ada skripsi mahasiswa petakan TWA Gunung Meja. Mungkin Pak Glenn, mungkin saya tidak tahu, mungkin sudah lapor ke pimpinan, tapi sudah jadi 136 lembar peta tutupan lahan skala 1:1000 untuk TWA Gunung Meja. Nah, maksudnya gini, kalau kan ada TWA juga di Sorong kan? Siap, kalau butuh bantuan BKSDA kasih tahu biar dijadiin skripsi mahasiswa tutupan lahannya. Dengan semangat, Om Zul. Terima kasih. Jadi kemarin itu 136 lembar peta skala 1000 kita sudah serahkan ke BKSDA di sini di Pak Glenn. Sepertinya info peta itu belum sampai ke kantor Balai KSDA Papua Barat di Sorong, Om Zul. Nanti saya tindak lanjuti lagi ke mungkin kami minta tembusannya dari kantor bidang di Manokwari. Siap. Itu ya Pak Ali infonya. Siap, Om Zul. Ada lagi yang belum tanggapi belum ya? Untuk Om Francisco Tangkelangi, Om. Ya baik, terima kasih Om. Kalau kebetulan saya di bidang pertambangan Om, kalau untuk pemanfaatan drone sendiri pada bidang pertambangan itu biasanya digunakan untuk mencari atau menentukan batas daripada IUP atau izin usaha pertambangan. Selain itu juga drone juga dapat digunakan dalam pengawasan pada kegiatan produksi pertambangan. Dan yang ketiga mungkin drone juga dapat digunakan untuk perencanaan tambang ke depannya, misalnya penentuan disposal, stockpile, dan pembuatan jalan. Sekian Om, terima kasih. Om Jul, apakah jelas Om Jul? Oke, jelas. Thank you. Kemudian untuk yang berikutnya untuk Om Fahmi Fatur Rahman, silakan. Ya Om, pengaplikasian ya untuk drone sekarang saya belum pernah aplikasikan, tapi rencana untuk kedepannya karena saya mahasiswa kehutanan, saya ingin mengaplikasikan penggunaan drone itu pada saat penelitian saya. Rencana pada saat penelitian saya Om, untuk ground check ketika
untuk ground check ketika tempat yang ingin dicek itu tidak bisa dijangkau atau medannya sulit. Itu saja. Untuk Om Jul, Itu apakah saja. sudah jelas Om Jul? Sip. Apakah ada tanggapan lain untuk Om Jul, Om Bahrun, Prof. Hikmat? Ada Prof. Hikmat itu ya. Iya Om. Halo. Kedengeran ya? Dengan Om. Kedengeran Om. Dengeran ya. Saya mau tanya satu aja kesimpulannya nih. Anda melakukan drone ini kira-kira berapa persen penghematan pekerjaan Anda? Baik. Baik, silakan untuk dijawab mulai dari Om Erik Rustandi. Ya, kalau ditanya penghematan, yang jelas ini sangat terbantu, Prof. Yang awalnya, sebagai tadi kata teman kami, yang biasanya dilakukan secara manual, misalnya untuk mengukur lokasi areal terbakar atau open area, dan lokasi-lokasi lain itu yang biasanya hanya kita menggunakan GPS itu, buat scan di atas peta, kemudian dimasukkan ke dalam GPS atau dalam HP, kemudian kita keliling. Ini dengan adanya drone ini yang jelas sangat bermanfaat dan berguna sekali, Prof. Dan bisa jadi mungkin dalam pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya kami akan mengusulkan untuk dimasukkan dalam DIPA ini untuk kegiatan untuk pengambilan data ini dari drone ini, sehingga kegiatan yang sifatnya manual ini, yang masih manual ini bisa digantikan lagi dengan pengambilan data itu dengan menggunakan drone. Mungkin dari saya gitu. Drone apa yang dipakai? Kami menggunakan yang DJI Phantom 4 Pro, Prof. BKSDA ya? Ya, BKSDA. Anda ajuin jangan yang itu sekarang, yang multispektral. Multispektral kan? Iya, sekalian aja kan. Tipenya yang apa itu, Prof? P4 yang multispektral. Yang multispektral ya. Siap. Instansi itu bisa tuh 100 jutaan tuh harganya. 1 juta. Ya. Lumayan mahal juga ya, Prof. Lumayan mahal juga ya. Ya, jangan ngitung kantong pemerintah kan gede duitnya. Siap, Prof. Itu kan untuk analisis indeks vegetasi itu pakai itu. Lebih bagus karena ada ada misalnya nantiin NDVI ya itu betul. Macam-macam gitu kan. Kalau yang biasa nggak bisa tuh, hanya dugaan aja. Siap. Hanya dugaan. Kalau yang multispektral itu kan bisa ada bandnya ada 5. Iya. Red, green, blue, near sama red edge. Minimal 1 tuh beli. Siap, Prof. Bisa ilmunya saja nanti, Prof, tolong dibantu. Itu sama yang yang kalau yang kecil ada juga yang thermal tuh. Jadi tuh kita bisa ngedeteksi juga thermal, sama dia kan ada feature-nya itu. Ya. Feature-nya yang bisa ada speaker. Jadi kalau misalnya ada pencurian macam-macam, tinggal terbangin drone, terus Anda ngomong situ. Kenceng sekali saya kemarin coba tuh. Siap, Prof. Jadi yang Mavic 2 Enterprise, dia bisa kamera thermal sama kamera biasa. Jadi kalau menurut saya kalau instansi itu udah mulai ada 1 tuh yang lebih canggih, multispektral sama yang thermal tuh. Yang pernah saya ngomongin tuh sekilas. Iya, siap, Prof. Nanti tolong dibantu ilmunya saja, Prof. Apa ya? Boleh nanti. Siap. Kalau itu gampang. Kalau pengolahannya sama aja, cuman yang bandnya yang diambil lebih banyak. Siap. Gitu. Oke ya. Yang lain coba. Untuk Om Destri silakan Om. Om Destri Wahyudin. Ya, terima kasih. Untuk penghematan pemanfaatan drone itu dalam melakukan pemetaan mungkin sangat besar, terutama di dalam penghematan waktu.
untuk memetakan wilayah pesisir, misalnya pemetaan wilayah mangrove itu tidak lagi dilakukan secara manual, tapi ketika menggunakan drone itu akan menghemat waktu, bisa memetakan luasan mangrove dalam waktu yang singkat, sehingga kita bisa mengetahui luasan, kemudian jenis-jenisnya, kemudian bisa melakukan analisis perubahan. Jadi pemanfaatan dari drone itu sangat membantu dalam bidang pekerjaan. Terima kasih. Oke. Bagaimana Oh, Om? ada di mangrove ya? Iya Om. Di apa? Di mangrove apa penelitian ya? Iya Om. Oh, ya. Lanjut. Kemudian untuk Om Ahmad Hidayat, silahkan. Ya, pemanfaatan drone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pemanfaatan drone dalam pekerjaan kami tentunya sangat. Kerjanya apa? Pak, di Dinas Lingkungan Hidup, Pak, sebagai staf di seksi Daerah pengaduan mana? di Daerah Sulawesi mana? Tenggara, Pak. Provinsi. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Tentunya sangat menghemat, efisien dalam hal waktu. Itu sangat membantu kami dalam melakukan verifikasi lapangan ketika ada aduan dari masyarakat. Yang tadinya kami secara manual melakukannya, sekarang insya Allah mungkin bisa jadi efisien, dan insya Allah mungkin ke depan kami juga akan memberi permohonan kepada di kantor untuk mengadakan satu buah drone lagi untuk di bidang kami karena masih kekurangan fasilitas agar bisa pekerjaan bisa lebih lancar, bisa lebih menghemat, bisa lebih efisien dalam melakukan pekerjaan. Mungkin itu. Tapi Anda udah bisa nerbangin drone? Makanya belum bisa, Pak. Mungkin ya harus bisa dong di lingkungan hidup. Iya. Karena gimana Anda bisa menentukan contoh ya titik pencemaran. Iya. Terus misalnya monitoring tata ruang yang nggak sesuai kan? Iya. Nah itu. Jadi mohon bantuan ilmunya mungkin, Pak. Siap. Lanjut. Baik, silakan untuk Om Ali. Salam kenal, Prof. Dari Ya. Ali, dari Sorong, KSDA Papua Barat. Oh iya, siap. Ya, dari segi biaya, waktu tentunya drone lebih hemat daripada yang lain. Pemetaan menggunakan drone lebih efektif, efisien daripada kalau saya bandingkan dengan citra satelit. Biasanya untuk citra satelit dalam 10 hektar kita membutuhkan biaya sekitar 1 juta. Namun dengan drone itu hanya membutuhkan tenaga saja. Demikian dari saya, Prof. Ya karena yang UPT KSDA semuanya rencana tapak aja mau pakai itu ya, pakai drone ya. Siap. Kemarin saya ikut rapatnya di KSDA gitu. Mau pakai drone itu kan. Lanjut, yang lain ada lagi? Ya Om, silakan untuk Om Franciscus Tangkelangi. Baik, terima kasih Om. Sebelumnya mohon maaf Prof karena saya adalah fresh graduate dari bidang pertambangan, jadi belum bisa mengaplikasikannya secara langsung. Untuk seberapa manfaat, seberapa efisien, sekarang drone itu digunakan pada beberapa perusahaan besar, jadi karena mungkin untuk jangkauannya bisa lebih luas lagi atau lebih efisien lagi, Prof. Iya. Ya kamu nggak bisa dong mining area jalan kaki. Kapan selesainya kan? Iya, Prof. Betul. Ya jangankan untuk misalnya switching mining, untuk tambang kayak di migas tuh udah pakai drone pengawasan itunya. Pengawasan pipanya itu. Gitu. Iya. Jadi pipa aja kan kalau misalnya ada kebocoran udah pakai kamera thermal tuh. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman di mining.
Udah ini terakhir ya? Masih ada Om Fahmi, Om. Om Fahmi, sok. Silakan Om Fahmi. Ya Om, untuk pemanfaatan drone dalam bidang saya itu sebagai mahasiswa kehutanan, jujur saya belum manfaatkan drone, tapi menurut saya bisa mengefisienkan dalam melakukan ground check atau untuk mengambil data di lapangan seperti di bagian-bagian hutan yang sulit dijangkau. Saya Om, menurut saya. Anda di mana Mas kuliahnya? Universitas Hasanuddin Om. Makassar ya? Oh, oke. Iya Om. Udah pada jago dong di sana main drone-nya tuh. Ada? Yo. Udah punya drone kalau belum? Untuk mapping di lab itu cuma Labdas sama lab perencanaan yang punya drone. Oh. Tambah lagi sama Pak Rektornya tuh beli. Iya Om. Mengadakannya. Baik ini. Iya, jadi maksud pertanyaan saya kan buat semua presentator ini sederhana. Apakah ada nggak teknologi ini tadi kan kegunaannya? Saya mungkin akan menggarisbawahi. Jadi ini kan teknologi. Teknologi itu adalah pilihan, opsi. Jadi bisa saja teknologi itu digunakan atau ditinggalkan. Tergantung pilihan kita. Jadi teknologi itu kalau misalnya Anda belajar teknologi itu hanya 2 syaratnya. 1, meningkatkan nilai tambah. Yang kedua adalah memperringan pekerjaan. Gitu. Kalau 2 hal tersebut nggak dicapai, Anda tinggalkan teknologi itu. Kayak misalnya Anda gunakan sekarang drone, latihan sampai S-Pan 2. Ternyata Anda nggak merasa terbantu dengan drone itu, ngapain juga diurus itu. Ya, itu artinya dengan teknologi. Saya menyatakan demikian, biar Anda itu memahami betul. Yang namanya drone ini adalah sebuah teknologi yang akan digunakan dan mungkin sudah digunakan di mana-mana dengan berbagai tipenya. Jadi itu ingat selalu. Jadi apapun teknologi bisa Anda mau pakai ya teknologi kan bukan cuma drone misalnya smartphone macam itu kan teknologi gitu. Kenapa itu Anda gunakan teknologi ini? Kalau misalnya saya suruh, udah kamu misalnya moderator pakai yang teknologi yang cuma 2G lah gitu kan. Yang cuma bisa SMS sama bisa telepon, mau nggak kamu? Enggak kan? Ya, nah kan? Karena apa? Karena teknologi itu adalah teknologi smartphone itu mau nggak mau. Kamu misalnya kalau misalnya dengan 2G, gimana kamu mau manggil ojek, Gojek online coba? Ya nggak? Kamu misalnya janjian dengan temanmu pakai Sherlock, kalau nggak pakai smartphone gimana caranya? Itu adalah teknologi. Ya teknologi itu mau nggak mau kayak drone ini mungkin habis COVID ini di mana-mana itu drone tuh untuk berbagai kebutuhan. Makanya kayak lowongan-lowongan kerja itu kehutanan, pertanian, pertambangan itu selalu ada email-emailnya itu kan dibutuhkan misalnya tenaga yang tahu drone, pengolahan GIS macam-macam. Nah ini adalah bagian dari kompetensi itu, ya dari kompetensi itu. Jadi teknologi ini harus Anda gunakan karena mau nggak mau gitu ya. Termasuk tadi di BKSDA, di Taman Nasional atau yang unit-unit konservasi, kehutanan, perencanaan dan sebagainya. Itu ya mau nggak mau ya. Sesuatu kegiatan yang berbasisnya lahan itu perlu drone tuh. Ya kan? Dia menjadi pelengkap daripada teknologi yang sudah ada. Bukan berarti misalnya nggak perlu kita jalan kaki. Perlu juga. Anda bikin GCP gimana? Itu kan ground control point kan pakai jalan kaki di bawah. Satelit juga butuh. Masa mau memetakan satu pulau Sumatera yang luas pakai drone? Itu kan perlu berapa? Kecuali kalau misalnya komunitasnya banyak gitu. Nah itu. Jadi artinya Anda pahami
teknologi ini Anda pegang, gitu kan, tapi jangan nyinyir dengan teknologi yang lain. Suatu waktu itu ada dibutuhkan, gitu ya. Itu. Nah, itu jadi kuncinya 2 aja tadi. 1 meningkatkan nilai tambah, 2 meningkatkan memperingan pekerjaan. Standarnya itu kalau teknologi. Kalau nggak memenuhi syarat itu, tinggalkan teknologi itu daripada dipelihara kan banyak sekarang karena nggak ngerti teknologi itu moderator tuh banyak tuh di instansi-instansi beli drone masih dibungkus itu udah dia beli 2-3 tahun yang lalu ya ngapain juga kan beli kayak gitu kalau misalnya nggak dipakai banyak loh yang kepala-kepala kantor atau yang punya drone itu takut jatuh ya jatuh mah resiko atuh ya jangankan drone kita aja jalan keluar rumah ada batu kesandung resiko ya kadang-kadang oke ya itu aja pesan dari saya teknologi gunakan kalau dia meningkatkan nilai tambah dan mengurangi beban pekerjaan ya oke makasih. Terima kasih Om. Terima kasih Prof. Hikmat. Apakah ada tambahan lain dari Om Bahrun? Masih belum bergabung rupanya. Apakah sudah dapat dicukupkan untuk presentasi hari ini? Mungkin tidak ada tambahan lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang. Oke, makasih. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih. Teman-teman semua. Selesai nih guys.